Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini yuk kita pasang mesin Honda Scoopy yang kemarin kita bongkar. Yang kita bongkar di video sebelumnya. Untuk pembongkaran kita videokan secara full ya, dari bongkar dari bodinya sampai ke mesin secara lengkap. Silahkan kunjungi video sebelumnya untuk pembongkaran di kolom deskripsi. Sekarang kita cumponi untuk komentar teman-teman semua, request teman, salah satu subscriber Alvin Motor. Ini cara pasang dari mesin ke bagian batangannya, jadi pemasangan kabel-kabelnya dan pemasangan komponen-komponen pemisah antara mesin dan bodi pada motor ini sendiri. Karena untuk sebelumnya juga sering saya tutorialkan untuk pembongkaran mesin, banyak videonya untuk pembongkaran mesin secara detail, untuk pemasangannya juga secara detail. Tapi untuk memasang ke bagian bodi ya, mesin dan bodi pada motor ini kayaknya belum kita videokan untuk pemasangan, makanya kita buatkan sekarang nih untuk pemasangannya. Dan untuk informasi pada yang punya motor, karena yang punya motor ini tidak menyaksikan proses pemasangan perakitan di bagian mesin. Nah, untuk di bagian mesin yang diganti piston sehernya ya, piston atau seher, terus boringnya di lemer, di quarter yang nggak diganti satu paket. Karena untuk jenis semua motor Honda ya, Honda Matic itu bisa di quarter di bagian boringnya ya, tidak mesti harus diganti, terkecuali sudah oversize-nya sudah habis, baru mau nggak mau harus tanam boring atau enggak ganti boringan satu paket sama sehernya. Pertama seher, kedua boring di lemer, di quarter, terus lem packingnya nggak ada yang diganti, packing kertas dan packing kalengnya nggak diganti, masih bagus, cuman packing karet di bagian head. Nih kita ulangi satu persatu di ini disebutin. Pertama seher, terus ngorter ya, terus packing head, bukan kalengnya, yang karetnya, terus seal clamp, carbu cleaner 2 TJ, carbu cleaner 1, terus lem packing ya, nggak usah sebutkan kan lem packing tadi, lem packing. Terus bensin beli tuh, bensin tadi, bensin nggak beli, dari ini dari tangkinya nyedot, sama oli mesin, terus amplasnya, amplas buat ngegosok di bagian pen piston, dudukan pen piston, atau di bagian kontrol, di bagian setang seher yang paling atas. Karena sebelumnya macet, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, ini macet habis oli, kering oli. Padahal untuk jenis Honda Scoopy 2019 ini belum masanya spare part ada yang rusak di bagian mesin. Kalau dari 2019, kalau rajin yang punya motornya, terkecuali sampai umur 5 tahun sampai 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas baru sudah terasa ada komponen-komponen yang harus masa waktunya untuk diganti karena habis masa kerjanya ya. Di bagian komponen ada yang harus diganti 5 tahun ke atas. Kalau 5 tahun ke bawah, kalau rajin yang punya motornya, itu kondisi motor atau kondisi mesin masih baik-baik saja. Oke, langsung saja kita pasang. Yuk lanjut pasang. Nah, colok tadi tuh, masukin asnya dari sana teman-teman nih. Kenapa kita buka dari sini? Karena kalau buka dari sini harus cabut-cabut cover body, kalau dari sini enggak. Terus nah strong. Kurang. Nah. Mana baut lagi murna? Kan lakai murna kayak.
skema hiji-hiji betot. Nah, ini pasang di bagian sini. Ini murnya nggak ada ringnya. Pakai kunci 17. Kalau muter sebelah sananya pegang pakai kunci 14. Muter tentunya. Oh, nggak muter. Nah, selanjutnya, nah pasang ini nih. Nah, rakit di bagian box filter. Nah, di sini. Pasang cuk busi dulu sampai bunyi klek. Nah, selanjutnya gampang tebe kayak gini lah yang ngerakit kabel ini lah ya. Nah, kabel speedometer. Rakit kabel ini dulu. Nah, di bagian soket di bagian sini nih ada yang meleleh menempel ke bagian mesin. Jadi kita ikat pakai ini, pakai apa? Pakai ripet supaya tidak lepas. Nah, tanya lu guys, gosong kek. Nah, walaupun mengunci, ini kan gosong nih teman ya, kayaknya. Tuh, ini gosong tuh kabelnya. Tuh. Jadi diikat kena kabel, celah kabel karena celah kabel tidak ya. Nah, dibulas sampai karena celah kabel itu. Untuk menghindari nanti saat mesin ini beroperasi, motor ini beroperasi, soketnya lepas. Kalau lepas mati nanti motornya. Apalagi soket yang di sini yang ke bagian spool. Ini penting. Nah, sekarang pasang. Nah, itu di bagian sensor speed. Ceklek. Nah. Kunci L, kunci L5 di sini Pak baut L5, pakai kunci L baut L, pakai kunci L5. Memang kau terlalu indah untuk sekedar cinta. Ini kalau untuk Scoopy 2019 kalau nggak ada banyak tingkah dan prosedur perawatannya rutin, 2019 sampai sekarang ini belum masanya waktunya untuk rusak. Sekarang sensor EOT dan massa body tuh. Massa body letaknya di situ. Nah, pakai kunci 10. Pakai kunci 10T. Nah, selanjutnya sensor EOT. Kita main injektor. Nah, itu loh. Pokoknya setiap konektor itu sampai bunyi klek semuanya. Rasa kalau sudah mengunci cetrek. Nah, setelah kayak gini, ini masukin dulu nih. Penguncinya. Selanjutnya pasang TB. Nah ya teman-teman, kita belum jelasin di bagian sini. Untuk pemasangan di bagian sini, ini sebelum kita pasang di bagian TB ini disumpel.
ya. Ini takut ada kotoran masuk masuk nantinya ke ruang pembakaran sehingga nanti menyempil ke bagian valve in dan valve egg sehingga nantinya ada kebocoran kompresi ya. Nah, cabut, pasang. Umur 10. Selanjutnya pasang di bagian konektor atau soket-soket ke bagian sensor-sensor, ke bagian TPS, ke bagian cuk otomatis dan ke bagian injektor. Semua konektor saat dipasang sampai bunyi klek. Sekarang injektor satu lagi. Nah, sekarang pasang baut penahan kabel gas. Nah, ini pakai kunci 10. Ini masuk ke bagian boring, ke bagian boringan nempelnya. Nah, selanjutnya pasang kabel ini apa? O2, kabel oksigen nih, yang satu kabel, yang satu soket kabelnya ada satu. Di bagian konektornya sampai mengunci. Kalau misalkan, nah, songkel tiburik ya, pakai obeng, angkat, yang kalau kan lah. Karena itu penting nantinya kalau misalkan tidak terkoneksi, nanti laporan suhu panasnya berapa ke bagian ECU tidak normal, nanti bisa error, bisa boros nantinya, berbet. Blok nggak coba sugun deh ya, inti deh dorong. Nah, mengunci. Sekarang ini nih, iya salah, iya yang salah ya, iya kebalik, ya dihandap kan, iya didinya. Oh, kayak handapnya. Nah, coba ganti pindahkan. Ya ke handap ya kalau nah, iya ya. Nah, di paling bawah. Nah, tadi atas. Nah. Oke. Sekarang pasang konektor ECM lah ya, pasang ECM lah ya. Kabel-kabel lah geus keun, ya tinggal filter. Ceklek. Nah, nanti ini masuknya ke bagian box di bagian sini ya, kabelnya ya. Padahal mata nanti dibuka atau macam mana mah? Ini mah kalau bongkar mesin nggak mesti harus dibuka ini mah. Ini tadi kecabut sekalian lah biarin. Nah,
nanti ini masuknya ke box jok. Nah ini, nah sekarang ini di bagian kabel-kabel ini sudah terkoneksi semuanya. Lanjut pasang box filter udara. Memang kau terlalu indah. Ini kasih pelumas sedikit nih, kasih stempet atau oli di bagian bibir, di bagian TB ujungnya, supaya mempermudah saat pemasangan di bagian ininya tuh, di luhur keng, di luhur kabel, di handap ya. Nah, tadi di luar. Nah. Sudut. Kayak itu kelas ya udah. Sob. Nah, kemarin tuh baut, iya bukan baut, selang hawa daripada filter, selang hawa daripada gardan ini tidak dipasang sebelumnya. Ini resikonya fatal kalau nggak dipasang, nanti bisa-bisa air sedikit demi sedikit dia masuk ke bagian gigi rasio, ke bagian gardan, sehingga oli yang ada di bagian gearbox, di bagian gardan terkontaminasi dengan air, sehingga gesekan di bagian gigi rasio atau di bagian bearing pelumasannya tidak maksimal karena tercampur dengan air. Nantinya akan menimbulkan suara berisik pengikisan di bagian gigi-gigi dan bearing, sehingga gigi dengan gigi di bagian dalam, rasio primer dan sekundernya nanti tidak sinkron, maka akan timbullah suara berisik saat roda berputar, saat roda melaju kencang ya. Nantinya saat RPM tinggi dia bunyi nanti nangis, pokoknya nggak enak didengar. Nanti harganya nggak murah, di bagian gearnya mahal banget kalau yang original. Makanya selang ini diperhatikan. Jika teman-teman mempunyai kendaraan motor matic Honda maupun Yamaha maupun Suzuki, ini pasti ada hawa oli gardan atau di bagian gardan. Jadi diusahakan itu aman ya, aman masuk ke bagian filter udara. Jangan sampai terbuka, tertutup juga sama. Kalau misalkan nggak ada hawa di bagian dalam, nanti sealnya cepat bocor, seal rodanya cepat bocor. Salah satu alasan nih teman-teman, baru diganti seal kok bocor lagi bagian seal roda. Nah, mungkin di bagian situnya tersumbat sehingga udara tidak saat perputaran di bagian gigi rasio. Kan hawa mesin di bagian rasio pasti panas, tentunya pasti ada uapan di bagian rasio, ruang rasio gigi gardan, sehingga udaranya tidak keluar ya di dalam ya. Nantinya akan lama-kelamaan dia akan menekan, ada tekanan udara yang menekan ke bagian seal roda, sehingga seal roda tidak akan awet, atau seal aspuli. Oke, jadi setiap komponen apa saja yang menempel di bagian mesin atau di bagian komponen-komponen motor ini sendiri, kendaraan ini sendiri, pasti ada fungsinya. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan, dari hal yang sepele sampai ke hal yang sangat vital. Ini harus diperhitungkan untuk pemasangannya maupun pelepasannya. Tinggal baut filter ini kencengin. Nah, sekarang kita coba beres KB. Nah, sekarang kita coba nyalakan, langsung kita nyalakan. Kontak on, deklek.
speedometer menyala. Tidak perlu diengkol, langsung saja double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tepur mungkin ya. Nah, ini idle-nya terlalu kecil langsamnya. Mana obeng? Nah, untuk penyetelan di bagian sini, ini disetel sampai mentok dulu ya, teman-teman. Nih. Ini disetel sampai mentok. Nah, ini kita garisin nih. Set. Nah, kalau pakai spidol nih ketahuan set. Jadi diputar ini sesuai enaknya. Biasanya normalnya di 2,5 putaran atau 3 putaran ya. 360 derajat 3 kali putar. Satu putaran 360 derajat berarti 2,5 putaran ya. Kalau misalkan setengah putaran berarti 160 derajat. Sekarang kita putar titik ini ketemu titik ini lagi, itu 1 kali putaran 360 derajat. Titik ini berhenti di bagian sini, itu setengah putaran 180 derajat. Jadi kita putar 2,5 putaran dulu ya di bagian setelan anginnya. Nah, titik ketemu titik, perhatikan 1 kali putaran, 2 kali putaran, kita putar 2,5 putaran, putar setengah putaran. Nah, kita coba nyalakan dulu. Ini stasionernya sudah enak apa enggak? Nah, udah enak ya. Tuh, enak langsamnya. Jadi pasnya 2,5 putaran. Kita buat coba 3. Kita buat 3. Jadi garis ini nih. Nih, garis ini. Bukan? Grade. Sprite 125 sarwana. Ayo Sprite 125. Nah, garis di bagian sini ini berhenti di sini. Tadi kan sudah setengah putaran, 2,5 putaran. Jadi tinggal kita putar setengah putaran lagi. Ya. Jadinya jumlahnya 3 putaran. Ya, kita coba enak enggak jadi 3 putaran. Kalau enggak enak kita kembalikan lagi jadi 2,5 putaran. Wah, ngebanting. Mesinnya ngebanting. Jadi pasnya di 2,5 putaran. Begini. Oke. Kalau menggunakan scanner, ini nanti grafiknya terlihat. Kalau di bagian stasionernya tidak imbang, di bagian setelah anginnya terlalu menutup atau terlalu terbuka, dia nantinya naik turun grafiknya. Jadi yang normal dia datar. Ini suara mesinnya lembut sekali nih. Bisa teman-teman dengerin. Ohnya. Boga blade nya. Anu buri. Periksa dulu kayak jalan cara nuan. Tuan ayah. Ya, udah lembut sekali mesinnya tuh. Ya, ini biar Endrain dulu karena mintanya agak sedikit
kencang di bagian boringnya, jadi tidak bisa langsung dipakai. Kita endrain dulu sekitar setengah jam atau sejam, baru bisa aktif dipakai. Itu pun untuk pemakaian tidak boleh dibeset-beset, tidak boleh digeber-geber. Jadi pemakaiannya normal aja. Kalau mau kenceng, gitu, jangan langsung dihentak. Nantinya gagal di bagian piston atau boringnya, gagal nantinya, gagal indrain nantinya, ya. Oke, ini bensinnya juga udah ke E. Sekarang kita pasang di bagian box. Sekalian ya, kita totalitas pasang sampai ke bagian jok-joknya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mahir dalam proses pembengkelan, mungkin ini tidak begitu penting, tapi bagi pemula ini sangatlah penting. Barangkali teman-teman yang punya kendaraan mau bongkar sendiri, bongkar mesin atau bongkar apalah, memperbaiki sepeda motor, jadi bisa ikutin saja videonya. Ini detail sekali. Kebetulan sekali di channel ini kita berikan tutorial-tutorial secara detail untuk pembongkaran dan pemasangannya juga. Tidak di skip-skip ya. Untuk video-video sekarang nih kesini, ini jarang yang di skip. Sampai beres, sampai menyala, sampai merakit lagi. Kalau bongkar, bongkar full sampai berantakan. Dan untuk pemasangannya kita pasang lagi sampai menyala. Nah, ini pakai kunci 10 kanan kiri. Pas bro. Memang kau terlalu indah untuk sekedar cinta. Jadi guys, pasang. Nah, di sini kunci 10. Selanjutnya di sini obeng. Nah, ini dulu lah. Ini lakeng ya, teleponnya. Nah. Jarak tuh. Kenon. Masukkan. Ini tadi lah ya. Cabut lah dapat. Nah, ada ya. Nah, kabel. Masang aja ya. Nyampe tuh. Oh, standar punya. Cari apa lah, mau round. Ini seharusnya masuk ke sini teman-teman nih. Kalau ke sini tapi nggak masalah lah, gitu aja. Udah. Ini pakai obeng di sini. Tuh 2, 3. Itu 2 doang bautnya. Sini 1, 2. Sebelah sini 1, sebelah sini 1, sebelah sana 2, di sini 2, sebelah sana 2. Jadi sama letaknya seperti ini. Nah, itu letaknya di sini nih, tuh. Selak kabel ini di sini. Nah, ini 2 dulu. Stop. Ya, pasang ya.
Ini bautnya di sini ada 3. Untuk masang di bagian sini joknya agak dimain naik turun gitu, cari pasnya. Nah ini bautnya ada 3, di sini 1, di sini 1, dan di sini 1, 3 biji. Ayo. Nah ini keterlaluan sekali ya kepada pemilik yang punya motornya. Ini keterlaluan, kasihan motor belum masanya waktu rusak dipakai di dia. Jadi belum masanya waktu rusak udah rusak duluan ya, karena keteledoran, kelalaian proses penggantian oli. Nanti kita kasih tahu ke yang punya motor. Sebelumnya juga pas waktu pembongkaran sudah kita kasih tahu ke yang punya motor ya. Untuk pergantian oli, kalau pengen awet di bagian mesin ya, diusahakan jangan ngitung ke bulan, berpatokan pada bulan, karena pada bulan itu tidak nentu. Bulan kadang ada yang 29, ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31 ya. Dan juga kalau berpatokan pada bulan itu tidak nentu, tidak sesuai kebutuhan pada motor ini sendiri, seberapa aktif motor ini sendiri ya. Kalau berpatokan pada bulan nih, kalau misalkan motor ini gimana, kalau motor ini motor punya ojol ya, ojek online, seminggu aja udah tembus beberapa ribu kilometer, 2 minggu pasti nge-gym mesinnya. Jadi akuratnya berpatokan pada speedometer, pada kilometer ya. Jadi kalau pengen awet ke bagian mesin, diusahakan per 2000 km, per kelipatan 2000 km, usahakanlah ganti oli mesin 2000. Maksimal toleransi di angka 3000 km ya, atau 2500, jangan sampai lebih 3000 km. Itu juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan. Kalau kondisi jalannya macet, otomatis kan mesin berputar, oli bersirkulasi ya. Yielding stop na fungsinya. Bensin beak boy. Disedot gitu. Bensinnya habis kan teman-teman nih. Coba buka bensinnya. Ya, beak. Ya, jadi kita ulangi. Sampai mana tadi? Kalau misalkan berpatokan pada speedometer, juga ya harus disesuaikan dengan kondisi jalan. Kalau misalkan kondisi jalannya macet, otomatis kan mesin berputar, mesin menyala, tapi speedometer tidak berjalan. Ya, tinggal sesuaikan aja pakai perasaan teman-teman semua. Kalau misalkan setiap perganti oli di 2000 km, kalau kondisi jalannya macet, bisa diturunkan setiap kelipatan 1500 km ganti oli. Ya, kalau kondisi jalannya macet itu yang akurat. Ya. Jangan berpatokan pada bulan lah. Kalau misalkan aktif tiap hari, per seharinya misalkan 50 km, tinggal kali. Kalau sebulan 5 kali 3 1500. Berarti masih aman-aman saja kalau 50 km per hari. Berarti sebulan baru nyampe 1500 km. Ya. Kalau misalkan per harinya 100 km per jam dipakainya aktifnya, kali 30, 100 kali 30, 3000 km. Jadi nilai toleransi maksimal 3000 km. Jadi perharinya 100 km. Perharinya 100 km kali sebulan 3000 km. 100 kali 3, 3000 km.
Itu juga udah nilai toleransi maksimal 3000 km. Setiap per kelipatan 3000 km toleransi ganti oli. Ya. Pokoknya gitu aja, berpatokan pada kilometer yang lebih akurat dan dibarengi perasaan kondisi jalan macet apa tidak. Kalau macet turunkanlah kisaran 5000, bukan 5000, kisaran 5000 km turunin. Biasanya misalkan ganti oli setiap pelipatan 2000 km, kalau kondisi jalannya macet turunkan jadi 1500 km. Ya, bukan 5000, sorry, 500 maksudnya. Kalau biasa ganti oli setiap kelipatan 2000 km, kalau kondisi jalannya macet bisa turunkan 500 km jadi 1500 km. Oke. Baiklah, mungkin video lanjut sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk video pembongkaran silakan kunjungi di deskripsi, linknya sudah kita cantumkan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, dalam segi pemeraktekannya pun ada yang kurang tepat. Saya minta saran dan koreksinya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, mungkin video lanjut sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dipermudah segala urusannya dalam segi urusan apapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.